Selamat sore Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat ulang tahun untuk Komisi Pasutri GKY Cimone. Pada sore hari ini kita bersyukur karena kita bisa bersama-sama untuk mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Tema yang ditetapkan pada sore hari ini untuk kita renungkan bersama adalah Strong Family. Sebuah kondisi di mana setiap keluarga menginginkan menjadi keluarga yang kuat. Saya percaya kita semua menginginkan kita memiliki kekuatan di dalam diri kita dan secara khusus di dalam keluarga kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang sudah memimpin perjalanan jemaat Tuhan di GKY Cimone. Secara khusus untuk pasutri-pasutri. Kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh mengingat kasih setia Tuhan sepanjang 8 tahun perjalanan komisi pasutri ini. Tuhan, kami akan merenungkan satu kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh semakin dikuatkan, kami semakin diingatkan akan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun perjalanan kami di tahun-tahun ke depan. Terima kasih Bapa di surga. Mohon Allah Roh Kudus yang menerangi kami, agar kami boleh mengerti kebenaran-Mu ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita semua berlomba-lomba untuk menjadi kuat. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kita ingin menjadi kuat menghadapi pandemi. Orang berusaha berlomba-lomba mengkonsumsi makanan yang baik, menjaga diri sedemikian rupa, dengan tujuan menjadi kuat, sehingga tidak terserang oleh virus. Bapak Ibu, bahkan jika sebelumnya kita tidak pernah meletakkan masker dalam list belanja kita, kali ini mau tidak mau, kita harus menuliskan masker sebagai bagian yang harus kita belanjakan dan harus ada di rumah. Demikian juga dengan vitamin, makanan, minuman yang sehat supaya kita menjadi kuat. Tidak hanya itu, bahkan kita juga memagari diri kita dengan tetap berada di rumah saja. Rumah menjadi tempat perlindungan, menjadi benteng pertahanan kita. Karena di rumah kita aman, kita tidak terserang oleh badai, oleh angin dengan cuaca yang kurang bersahabat belakangan ini, kita menjadi aman di rumah. Menarik untuk kita renungkan mengenai rumah, karena pada kesempatan kali ini kita merenungkan satu tema, yaitu strong family. Keluarga yang kuat, rumah tangga yang kuat. Apakah rumah tangga kita adalah rumah tangga yang kuat? Mari kita merenungkannya pada saat ini. Kalau kita lihat Bapak Ibu, sebuah bangunan, sebuah rumah dikatakan kuat jika fondasinya fondasi yang kokoh. Fondasi yang kokoh, saya mendapatkan gambar ini, adalah rumah yang dibangun di bawah fondasi yang tertancap ke tanah dengan bangunan, dengan bahan yang kuat, yaitu batu-batu yang kuat. Karena dasar yang kuat, fondasi yang kuat ini, maka rumah itu bisa berdiri tegak sekalipun di luar banyak angin, ada badai, ada hujan. Tapi rumah itu tetap berdiri kokoh karena fondasinya yang kuat. Pertanyaannya bagi kita adalah, fondasi apa yang kita letakkan pada bangunan rumah tangga kita? Tuhan Yesus mengatakan dalam Markus 3 ayat 24-25 demikian. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Jika sebuah rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Untuk menjadi kuat, untuk menjadi dapat bertahan, dibutuhkan kondisi yang tidak terpecah-pecah.
Apa yang dimaksud dengan kondisi yang tidak terpecah-pecah? Menjadi kuat, seperti kata Tuhan Yesus, tidak terpecah-pecah, adalah dapat diperoleh jika kita memiliki fondasi yang sama. Fondasi yang sama yang dimiliki oleh setiap anggota di dalam keluarga. Biasanya di keluarga ada orang tua, ada anak-anak, dan bersama kita ada opa, oma. Nah, tetapi di cerita-cerita di Alkitab, keluarga tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi juga keluarga besar. Ada sepupu-sepupu, ada saudara-saudara, bahkan budak sekalipun. Di dalam sebuah rumah yang kuat, rumah tangga yang kuat, ada fondasi yang sama, yang dipahami bersama oleh setiap anggota keluarganya. Apa maksudnya? Apa yang dibangun? Bangunan yang sama, nilai yang sama yang dibangun, adalah nilai-nilai yang bernilai kekal. Apakah itu uang? Apakah investasi? Apakah kekuasaan? Bapak Ibu, uang tentu sangat dibutuhkan. Secara khusus kita yang memiliki anak-anak yang bertumbuh. Semua orang pasti membutuhkan uang. Investasi juga kita lakukan karena berpikir bahwa suatu saat nilainya akan sangat besar dan itu dibutuhkan untuk sebuah rumah tangga. Adakah itu salah? Hal itu tentu tidak salah, Bapak Ibu. Tapi kalau kita bicara tentang fondasi, fondasi yang kuat adalah fondasi yang tidak dapat goyah oleh situasi. Uang, apakah kita dapat mendasari fondasi rumah tangga kita karena sebuah uang, karena uang, sejumlah rekening, sejumlah uang di dalam rekening kita? Tentu tidak. Kita banyak mendengar rumah tangga yang hancur, yang rusak karena masalah uang. Tidak bicara uang banyak atau uang sedikit. Tapi jika kita menjadikan uang sebagai landasan dari kehidupan rumah tangga kita, ternyata hal ini bukan hal yang kuat untuk dijadikan landasan. Kita mengenal cerita-cerita orang-orang di sekeliling kita, entah di media, entah berita-berita, rumah tangga yang rusak karena masalah uang. Demikian juga dengan kepemilikan yang lain, investasi, dan lain sebagainya. Poinnya Bapak Ibu di sini adalah bukan hal yang dapat musnah, hal yang fana, namun yang bernilai kekal. Itulah yang menjadi dasar dari rumah tangga yang kuat. Rumah tangga yang tidak terpecah-pecah adalah rumah tangga yang dibangun oleh landasan yang bernilai kekal. Kita akan membahas berikutnya, apa yang dimaksud dengan yang bernilai kekal. Tapi pertanyaannya, yang paling dekat adalah bagaimana kita dapat membangun nilai-nilai tersebut, nilai-nilai yang benar, nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kekuatan ini tidak tiba-tiba diperoleh. Kita yang memiliki anak kecil atau kita yang pernah anak-anaknya sekarang sudah besar, kita mengingat dulu ketika mereka masih kecil. Tidak ada anak yang bisa berjalan tiba-tiba langsung berlari. Ada proses di mana mereka jatuh bangun dari merangkak, belajar berdiri, perlahan berjalan, melangkahkan kaki sampai akhirnya bisa berlari. Demikian halnya dengan kekuatan. Kekuatan tidak diperoleh dengan tiba-tiba. Kekuatan membutuhkan proses, membutuhkan kesetiaan untuk menjalaninya. Situasi pandemi ini menjadi kesempatan bagi kita untuk kita dapat memupuk, memelihara kekuatan itu bersama dengan anggota keluarga kita. Adakah nilai-nilai yang ingin kita tanamkan kepada anggota keluarga? Kita ulang-ulangi lagi, kita sampaikan. Seperti yang dikatakan firman Tuhan di dalam Ulangan, adakah kita menyampaikannya, kebenaran itu, ketika kita duduk
ketika kita berjalan, ketika kita berbaring, ketika kita bangun, adakah nilai-nilai itu kita biarkan bertumbuh subur di dalam rumah tangga kita? Ataukah nilai-nilai yang kita tanamkan adalah nilai-nilai yang sesaat, nilai-nilai yang sementara? Saudara yang dikasih Tuhan, bukan dengan hal yang fana, tetapi yang bernilai kekal. Itu yang dikehendaki Allah. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, Tuhan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kekekalan hanya dapat diperoleh melalui Kristus. Jika kita ingin rumah tangga kita kuat, maka rumah tangga kita harus mengikuti jalan Kristus. Mengikuti jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Begitu banyak hal-hal yang terjadi di dalam rumah tangga kita. Tidak hanya nilai-nilai kehidupan yang harus kita tanamkan di antara anggota keluarga kita. Tapi perilaku kita, secara khusus setiap orang tua yang ada di dalam rumah tangga, itu juga memberi pengaruh yang sangat besar. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 18 dikatakan, jangan tinggi hati. Jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah. Berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diingatkan bahwa rumah tangga memang membutuhkan uang. Tetapi, jangan lupa, jangan menaruh harapan kita pada kekayaan itu. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk taruhlah dasar yang kuat itu kepada jalan yang benar seperti apa yang Tuhan kehendaki. Mungkin Tuhan memberkati kita dengan kekayaan, tapi bagaimana kita menggunakan kekayaan itu? Kekayaan itu harus digunakan untuk sesuatu yang baik, untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga itu bernilai kekal. Tapi kita yang juga sedang berjuang untuk memenuhi setiap kebutuhan kita, itu adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Tapi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak boleh menjadikan usaha kita mencari uang itu menjadi landasan, menjadi sesuatu yang memenuhi diri kita, hari-hari kita, sehingga tanpa sadar kita pun menyampaikannya kepada anggota keluarga. Sehingga mereka bisa memahami bahwa ternyata yang utama adalah soal uang. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, bukan dengan hal yang fana, tetapi sesuatu yang bernilai kekal yang Tuhan kehendaki. Rumah tangga yang kuat adalah rumah tangga yang tidak terpecah-pecah. Rumah tangga yang memiliki fondasi yang sama. Fondasi yang sama di dalam Kristus, di dalam kebenaran Allah yang terus disampaikan berulang-ulang. Dan kita diingatkan dalam Matius 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sehingga ketika turunlah hujan dan datang banjir, dan angin melanda, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Rumah yang kokoh, rumah yang kuat, karena dibangun di atas fondasi yang kuat. Adalah orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Jika kita sebagai pengikut Kristus, orang-orang percaya, kita mengetahui kebenaran. Adakah kita sudah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan? Jika kita melakukan firman Tuhan,
Tuhan menghendaki kita untuk melakukannya dengan setia. Karena melalui kesetiaan itulah, maka kekuatan itu boleh tumbuh di dalam rumah tangga kita. Bertumbuh di tengah-tengah keluarga. Strong family adalah keluarga yang kuat, yang tidak terpecah-pecah, memiliki fondasi yang sama, yaitu nilai-nilai yang berasal dari kebenaran firman Tuhan. Bukan dengan nilai yang fana, yang dapat hilang, nilai yang hanya sesaat, tetapi yang bernilai kekal. Bernilai kekal untuk kehidupan yang kekal, seperti yang Tuhan kehendaki. Dan memperoleh ini dibangun dengan kesetiaan. Membutuhkan proses hari demi hari lewat interaksi di antara anggota keluarga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah pandemi ini, mau tidak mau kita banyak berkumpul di rumah. Perayaan Imlek tidak bisa dilakukan seperti biasanya. Perayaan Natal tidak bisa dilakukan dengan bertemu tatap muka. Tetapi harus melalui pertemuan-pertemuan online seperti ini. Saya pun bergumul untuk menyampaikan renungan firman Tuhan ini tanpa melihat langsung Bapak Ibu Saudara sekalian. Satu pengalaman yang tidak mudah menyampaikan renungan melalui online. Tetapi itu bukan pilihan bagi kita. Itu sebuah keharusan. Dan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, kita juga berkumpul. Yang bekerja, yang sekolah, semua lewat online. Waktu-waktu sebenarnya kita dengan pandemi ini, banyak kesempatan di antara keluarga kita bisa memiliki relasi yang lebih baik lagi. Pilihan ada di kita. Apakah kita mau memanfaatkan waktu-waktu itu untuk bersama memiliki kualitas waktu yang baik dengan keluarga? Bersama anak-anak yang masih kecil, bersama remaja, mungkin ada percakapan dari hati ke hati yang bisa kita lakukan. Kalau orang tua merasa ada tekanan, stres dengan situasi yang ada, bukan tidak mungkin anak-anak dengan porsi mereka juga mengalami situasi yang tidak mudah. Perubahan yang terjadi membuat mereka juga di dalam kondisi yang tertekan. Sebenarnya hal-hal ini adalah hal-hal yang jika baik untuk dikomunikasikan akan membentuk satu ikatan komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak, antar anak dengan anak, antar pasangan suami istri. Komunikasi yang baik juga menjadi kunci dalam sebuah relasi yang kuat. Menjadi kuat tidak terpecah-pecah, tidak hanya berasal dari fondasi yang kuat, tetapi di dalam sebuah rumah tangga, pasangan suami istri juga memegang peranan yang sangat penting. Pasutri yang kuat akan membentuk keluarga yang kuat. Apa yang harus diperkuat di dalam relasi? Yaitu komunikasi. Kita, orang-orang timur, tidak mudah untuk biasa mengungkapkan isi hati. Terkadang kita memilih untuk berdiam diri, berharap orang lain tahu dengan sendirinya, secara khusus pasangan. Saya pribadi belajar untuk mengutarakan maaf, mengutarakan terima kasih. Butuh waktu bertahun-tahun di awal pernikahan kami. Komunikasi yang kuat adalah komunikasi yang apa adanya, bisa disampaikan dengan baik. Firman Tuhan dalam Kolose 4 ayat 29 dikatakan, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Semua kita menginginkan perkataan yang baik, perkataan yang menyenangkan, perkataan yang membangun. Adakah kita sudah melatih diri kita untuk menjadi orang-orang yang dapat memperkatakan perkataan yang dapat membangun?
Ketika kita menegur anak, menegur anggota keluarga kita, itu menjadi tugas sebagai orang tua jika hal itu harus dilakukan. Tapi firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini mengingatkan untuk kita memakai perkataan kita untuk sesuatu yang baik dan membangun. Hal ini tidak bicara, kita tidak boleh menegur semua yang dibicarakan, semua yang tidak baik kita terima begitu saja, tentu tidak. Yang diinginkan adalah kita tidak memperkatakan perkataan yang kotor, kita tidak memperkatakan perkataan yang membuat anggota keluarga kita sakit hati. Tapi biarlah perkataan kita menjadi perkataan yang membangun, yang melegakan, sehingga di dalam rumah tangga terbangun relasi yang menyenangkan, sehingga rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang memulihkan, relasi yang kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pun belajar untuk jika saya mengalami sebuah ketidaknyamanan dengan anak, dengan pasangan, saya belajar untuk mengungkapkan perasaan saya. Saya katakan, saya nggak nyaman dengan ini. Saya tidak suka dengan ini. Apakah tidak sebaiknya kamu melakukan ini dan itu? Dibandingkan saya yang dulu. Saya marah-marah, saya mengekspresikan ketidaksukaan saya dengan marah. Dan ternyata orang yang saya ajak bicara tidak paham dengan apa yang saya maksudkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melatih diri kita menjadi orang yang mengikuti kehendak Tuhan. Butuh proses memang. Butuh latihan jatuh dan bangun. Jika kita belum menjadi orang yang terbiasa untuk menggunakan perkataan kita untuk perkataan yang membangun, mari kita mencoba. Mulai dengan lingkungan terdekat kita. Mulai dengan anggota keluarga kita. Memperkatakan hal-hal yang baik dengan pasangan kita. Agar pasangan kita menjadi nyaman bersama dengan kita. Sehingga relasi menjadi kuat. Pasutri yang kuat akan membentuk rumah tangga yang kuat. Bagaimana memperkuat? Kekuatan tidak diperoleh dengan tiba-tiba. Relasi dengan pasangan membutuhkan proses, membutuhkan waktu. Ada keterbukaan, ada inisiatif untuk memulai, ada maaf, ada ucapan terima kasih. Dan hal ini harus dilakukan berulang-ulang bersama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, manfaatkan waktu yang ada. Hal yang sederhana. Kita dapat memulainya bukan dengan sesuatu yang tidak ada. Mulai dengan apa yang ada di dalam rumah tangga kita. Membangun relasi yang kuat tidak dimulai dengan sesuatu yang tidak ada. Tetapi jangan berpikir bahwa, oh saya akan mulai kalau saya sudah mempunyai ini. Tidak. Relasi yang kuat dibangun dengan mulai dari apa adanya. Kita memiliki waktu, gunakanlah waktu itu untuk bersama dan berkualitas dengan anggota keluarga kita. Kita memiliki dana, pakai uang itu untuk memuliakan nama Tuhan. Pakai uang itu untuk membangun relasi yang baik dengan anggota keluarga kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pasangan suami istri yang kuat akan melahirkan keluarga yang kuat. Anak-anak, relasi yang baik, yang bertumbuh besar dengan baik. Relasi keluarga yang kuat akan melahirkan gereja yang kuat. Gereja yang kuat akan melaksanakan misinya, menyampaikan terang Kristus bagi masyarakat di sekitar. Menjadi gereja yang mulia dan misioner. Dan pada akhirnya, nama Tuhan yang ditinggikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam momen ulang tahun seperti ini, menjadi refleksi bagi kita semua. Adakah kita menjadi pasutri-pasutri, pasangan suami istri, yang membangun relasi, fondasi yang kuat di dalam Tuhan? Dimulai dari kita sebagai pasangan. Lalu relasi kita dengan anggota keluarga kita, dengan anak-anak kita.
Adakah landasan yang kuat yang kita tanamkan berulang-ulang kepada mereka? Kebenaran firman Tuhan, adakah terus kita perkatakan? Sudahkah kita memulainya di dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita? Doa pagi bersama mungkin? Doa malamkah? Doa makan bersama? Persekutuan yang kita bangun, yang kita upayakan sedemikian rupa. Saya percaya Allah berkenan atas setiap usaha yang kita lakukan untuk membangun rumah tangga yang kuat. Karena Allah menghendaki relasi yang kuat di dalam rumah tangga. Relasi yang dibangun di dalam fondasi yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan inilah yang menjadikan rumah tangga yang kuat, yang tidak terpecah-pecah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama pada sore hari ini. Tuhan, kami rindu menjadi keluarga-keluarga yang menjadikan firman Tuhan, kebenaran-Mu sebagai landasan dalam kehidupan kami. Menjadi landasan yang mempersatukan kami dan tidak terpecah-pecah. Tuhan, tolong setiap pasangan suami istri, agar mereka mulai membangun dengan komunikasi yang baik di antara mereka. Komunikasi yang otentik, sehingga mereka boleh membangun keluarga yang kuat. Keluarga yang kuat yang dibangun dari setiap kesempatan yang ada di antara mereka. Tuhan berkati. Tuhan sertai jemaat-Mu di GKI Cimone, secara khusus Komisi Pasutri ini. Kami rindu Tuhan, biarlah ada relasi yang kuat yang terbangun di dalamnya. Dan pada akhirnya Tuhan, keluarga yang kuat akan melahirkan gereja yang kuat. Gereja yang memuliakan nama Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah orang-orang yang belum percaya. Kami bersyukur dan bersuka cita hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang